SMAN 1 Prambon adalah sekolah menengah atas yang berada di Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1994. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya belajar, di sini saya mengajar. Yang terhormat, dosen penguji Ujian Kinerja PPG Daljab Angkatan 1 Bet 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf STHI. Saya adalah guru PAI dan Budi Pekerti di SMAN 1 Prambon, Jalan Ahmad Yani nomor 1, Sugihwaras, Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 Bet 3 tahun 2022 dengan mengambil materi nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Untuk lebih jelasnya, mari simak video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Selanjutnya, mohon masukan dan saran agar kedepannya saya dapat melaksanakan praktek pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, marilah sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar hari ini, kita minta berkah dari Allah. Semoga pelajaran kita, kegiatan KBM kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mari kita berdoa bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sholawat busra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa qalabatana wa qalibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Anak-anak, selanjutnya sebagai cerminan religius kita bersama-sama untuk kelas tahfidz ini kita akan menghafalkan suratul Baqarah ayat 21 secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين Sadaqallahul Azim. Anak-anak, sebelum kita lanjut, untuk memupuk rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kepada yang bertugas, siapa? Silakan. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air,
kedisiplinan, Pak Yusuf absen dulu ya kelas kita. Pertama, Abid Nailun Naja. Hadir, Pak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sedikit Pak Yusuf kasih motivasi ya. Mau nggak? Alhamdulillah. Begini anak-anak, mungkin anak-anak sudah banyak yang lihat berseliweran di YouTube ya. Tapi apakah benar kalian kenal sosok beliau ini? Kalian sudah kenal Gus Baha? Belum ya. Baik anak-anak, Gus Baha sedikit Pak Yusuf akan mengulas. Walaupun sebetulnya ini sudah banyak diketahui oleh para orang-orang yang suka nonton YouTube ya. Jadi Gus Baha itu nama aslinya adalah Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Muhammad Bahauddin Nur Salim. Beliau adalah seorang ulama besar sekarang. Saya sebutnya ulama besar karena apa? Bisa menghipnoterapis, bisa menghipnotis semua masyarakat seluruh Indonesia. Rata-rata mereka sudah kenal, bahkan kadang-kadang dibuat di video pendek di WA atau di Instagram. Gus Baha ini adalah anak seorang kiai juga, namanya Pak Kiai Nur Salim. Beliau sejak kecil itu sudah diajarkan untuk menghafalkan Al-Quran, kemudian setelah beliau itu khatam, itu diajar ayahnya sendiri. Diajarkan oleh ayahnya sendiri. Beliau itu giat menuntut ilmu, kemudian menuntut ilmu ke sarang kepada Al-Mukarram Mbah Kiai Maimun Zubair. Beliau belajar ilmu Quran, ilmu tafsir. Dia mendalami ilmu-ilmu tentang agama. Makanya dikenal beliau adalah seorang mufasir, seperti seorang mufasir yang bisa mentafsirkan Al-Quran. Betapa seorang Gus Baha ini adalah salah satu contoh orang yang giat menuntut ilmu hingga pada akhirnya dia atau beliau itu menjadi dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sekarang sudah kenal ya Pak Gus Baha. Intinya kita kalau meniru dari sosok Gus Baha itu adalah beliau adalah giat untuk menuntut ilmu sejak kecil hingga sampai sekarang pun beliau suka dan gemar untuk belajar murojaah, belajar ilmu. Nah, demikian untuk motivasi hari ini. Maka kita lanjutkan sekarang untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pertemuan minggu lalu kita sudah bersama-sama membahas tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalau anak-anak sudah paham, kita akan melanjutkan pembahasan kali ini dengan pembahasan terbaru kita, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Apa? Kewajiban menuntut ilmu. Nah anak-anak, alangkah lebih baik anak-anak perhatikan terlebih dahulu. Pak Yusuf akan menampilkan sebuah gambar di layar. Perhatikan dengan baik-baik. Gambar yang pertama, ada seorang anak, gimana? Sedang belajar atau sedang membaca Al-Quran. Gambar yang kedua, baik anak-anak, setelah melihat dari gambar-gambar tersebut, kira-kira gambar tersebut menjelaskan tentang apa? Bagus, tentang menuntut ilmu. Nah anak-anak, sebelum kita lebih jauh untuk mengkaji tentang menuntut ilmu, Pak Yusuf akan sampaikan terlebih dahulu tujuan akhir atau tujuan pembelajaran hari ini. Simak baik-baik agar nanti kalian tidak ada yang salah paham, sehingga bisa menghasilkan hasil belajar yang baik. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui proses pengamatan video dan gambar, peserta didik mampu menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Yang kedua, melalui proses pengamatan video dan diskusi kelompok, peserta didik memiliki sikap semangat keilmuannya sebagai implementasi pemahaman dari Al-Quran, surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Yang ketiga adalah melalui proses diskusi, peserta didik mampu menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Yang keempat, melalui proses diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan mana isi surat At-Taubah ayat 122 tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Kemudian yang kelima, melalui praktek, peserta didik mampu mendemonstrasikan hafalan surat At-Taubah tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya
berbagi pengetahuan dengan menerapkan berbagai jenis nada baca secara baik dan lancar, mendemonstrasikan ayat tersebut. Kemudian yang terakhir, melalui proses diskusi peserta didik mampu menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah dari At-Taubah 122 dan hadis terkait. Nah anak-anak, mari kita setelah menyimak dari tujuan belajar, kita mulai kegiatan KBN hari ini. Baik anak-anak, sebagai tugasnya hari ini silakan anak-anak melaksanakan, yaitu mengumpulkan data. Data-data apa? Data-data terkait dari tema pembelajaran hari ini, yaitu tentang Kewajiban menuntut ilmu. anak-anak nanti akan membuat kelompok, yaitu jumlahnya 4 kelompok. Nanti sumbernya bisa kalian cari dari berbagai macam sumber, boleh dari jurnal, dari buku modul. Kemudian kalau ada artikel yang bersesuaian dengan tema yang kita kaji, silahkan boleh dijadikan sebagai bahan untuk diskusi. Baik, Pak Yusuf akan bagikan kertas ini digunakan untuk menulis hasil diskusi. Satu-satu ya setiap kelompok. Baik, ada kesulitan kira-kira? Betul ya. Gak apa-apa, dilanjutkan. Kelompok ini bagus. Ada kesulitan? Tidak. Alhamdulillah. Untuk ini kelompoknya Faiz, bagaimana? Semangat? Semangat, Pak. Siap. Baik anak-anak, hasil diskusinya sudah selesai? Baik, setelah ini anak-anak mewakili per kelompoknya untuk maju presentasi. Sudah siap? Saya mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditunjukkan kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi SAW adalah perintah untuk membaca atau belajar. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq, urutan 96, ayat 1-5. Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses maupun gagal. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari. Hukum menuntut ilmu wajib itu terbagi atas 2 bagian, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Yang pertama, fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua, fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan
sebagainya. Baik anak-anak, untuk pembahasan kali ini silakan akan kita matangkan bersama-sama dengan cara berdiskusi. Silakan bertanya jawab, kalau ada yang mau menyanggah dari pendapat teman silakan disanggah. Agar apa? Agar pembahasan kita bisa mengena dan pemahaman kita lebih bermakna lagi. Silakan, ada kelompok yang mau menanggapi atau bertanya tentang pembahasan masalah kewajiban menuntut ilmu? Saya Pak. Ya. Jadi di agama kita menuntut kita dan mewajibkan kita untuk bertolabul ilmi. Bagaimana sih Pak keutamaan dalam menuntut ilmu itu? Oh iya. Siap, terima kasih. Bagus pertanyaannya dari Faiz ya. Jadi silakan ditanggapi dari pertanyaannya. Mas Faiz kurang paham tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya. Oh iya, silakan. Kamu mau menjawab ya? Biar kita pandai Pak, jadi kita bisa disegani oleh orang lain. Oh gitu jawabannya ya. Jawaban yang sangat unik sekali ya. Tapi gak apa-apa, ini jawaban yang sudah luar biasa. Coba jawaban seperti ini ada yang menyanggah apa tidak ini? Jawaban seperti ini. Oh iya, ada. Silakan. Saya ingin menyanggah jawaban dari Mbak Canda tadi. Kalau kita menuntut ilmu itu bisa diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah serta Rasulnya, lalu diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah dan dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik ya, jawaban daripada Alise tadi sudah menggambarkan daripada kesimpulan dari pembahasan hari ini. Bahwasanya kalau orang yang menuntut ilmu itu pasti akan dicintai Allah dan Rasulnya. Kemudian dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dinaungi para malaikat. Tentunya setiap jalan langkah-langkahnya itu merupakan jalan menuju ke surga. Jadi menuntut ilmu itu wajib atau tidak? Anak yang semangat karena menuntut itu wajib. Pak Yusuf berharap anak-anak menjadi para penuntut ilmu yang lillahi ta'ala. Anak-anak, sekarang adalah waktunya penilaian keterampilan. Unjuk keterampilan ini anak-anak mendemonstrasikan hafalan ya, ayat 122 surat At-Taubah. Jadi Pak Yusuf kasih waktu 10 menit untuk menghafalkan surat At-Taubah ayat 122. Harus disiapkan, waktu ini adalah waktu yang sangat singkat, jadi anak-anak harus menggunakan secara baik-baik. Untuk yang selanjutnya, sebelum anak-anak maju ke depan, Pak Yusuf akan memberikan contohnya ya. Jadi bacaannya nanti tidak boleh tergesa-gesa. Anak-anak nanti yang bacaannya dengan lagu atau ghina atau dengan salah satu lagu dari 7 lagu yang kalian kenal, itu nanti nilainya adalah plus ya. Akan saya tambahkan nilainya. Pak Yusuf akan berikan contohnya dulu, surat At-Taubah ayat 122 dengan nada Bayyati. Nanti bebas sampai pakai nada apa, yang penting bacaannya harus tartil, pasokannya diusahakan benar, dan tajwidnya jangan sampai ditinggalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. Nah, seperti ini ya, nanti saya panggil maju satu persatu maksud Pak Yusuf ya. Dipanggil satu persatu, silahkan dari yang mulai perempuan dulu ya. Silahkan maju. Untuk yang pertama adalah Rara yang belakang sendiri. Silahkan maju ke depan. Sudah dihafalkan tadi ya? Iya, silakan hafalkan ayat 122 surat At-Taubahnya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din wal yunziru
ta'ifatul yatafaqahu fid dini wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Baik, hafalannya bagus sekali ya, tajwidnya juga bagus. Sekarang berikutnya ini tadi ditulis ya, biar tidak lupa ya, karena sudah dihafal itu harus dijaga. Silakan berikutnya, Sholihatul Nawar. Ya, silakan duduk, kita maju. Silakan maju, sambil berdiri nggak apa-apa. Baca ta'awud saja ya, karena sudah ketauban. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Baik, tajwidnya bagus, fasohanya juga bagus. Silakan duduk ya. Baik, demikian tadi adalah penilaian keterampilan anak-anak ya. Terima kasih anak-anak sudah bagus-bagus menghafalkan dengan luar biasa surat At-Taubah ayat 122. Pesan Pak Yusuf, hafalan ini tidak hanya sekedar dinilai ini saja, tapi harus dijaga ya. Bisa dibaca sewaktu-waktu karena maknanya sangat bagus sekali. Maknanya sangat bagus sekali sebagaimana yang kita bahas tadi bersama-sama. Oke, anak-anak, kegiatan diskusi kita hari ini sangat lancar berjalan dengan luar biasa baik. Nah, untuk memantapkan pemahaman dari apa yang kalian diskusikan tadi, Pak Yusuf hari ini akan memberikan penugasan. Anak-anak nanti akan Pak Yusuf kasih LKPD yang akan saya share ke link belajar kita. Siap anak-anak? Luar biasa. Baik anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mulai di penghujung kegiatan KBM kita hari ini. Setelah kita mempelajari dan mendiskusikan tentang materi kewajiban menuntut ilmu, gambaran anak-anak, sebuah refleksi untuk anak-anak juga, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardhu ain, yaitu didasarkan kepada dalil tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib mulai sejak lahir sampai liang lahat. Kemudian menuntut ilmu itu diwajibkan bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Ada sebuah hadis juga, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, anak-anak, demikian sebuah refleksi Pak Yusuf. Ingatkan bahwasanya anak-anak harus senantiasa semangat, termotivasi untuk selalu bertolabul ilmi. Niatnya yang paling utama karena limardhatillah. Niatnya harus untuk semata-mata mencari ridho Allah, untuk menghilangkan kebodohan. Nah, anak-anak, terakhir Pak Yusuf berpesan di minggu yang akan datang kita akan bersama-sama membahas tentang berlaku jujur. Boleh anak-anak menyiapkan, mencari referensi apabila anak-anak sudah siap, sehingga pada pertemuan yang akan datang kita akan mendiskusikan dengan baik dan sudah siap. Terakhir, Pak Yusuf akan menutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama dengan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya, terima kasih atas atensi kalian sehingga KBM kita berjalan dengan lancar. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tumalafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.